Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait gangguan inflasi pada rasio-rasio keuangan. Nah, akibat dari inflasi itu akan menimbulkan beberapa overstated ataupun pencantuman yang terlalu tinggi dan understated ataupun pencantuman yang terlalu rendah pada beberapa rekening ataupun juga tidak ada berpengaruh terhadap rekening-rekening lainnya. Nah, gangguan inflasi ini pada rasio-rasio keuangan, seandainya perusahaan itu tidak menggunakan historical cost pada produk korelasi akan nampak terlalu rendah. Sebab salah satu komponen dalam aktiva lancar itu yaitu persediaan akan dicantumkan terlalu, sedangkan untuk utang lancar yaitu pesan. Nah, begitu pun sebaliknya, kalau dilihat dari perputaran aktiva terjadi terlalu tinggi karena total aktiva itu dicantumkan terlalu rendah, sedangkan tujuannya itu pesan. Nah, selanjutnya ketika inflasi dalam kondisi tidak stabil dan tidak terkendali juga dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan sendiri. Yaitu diantaranya satu, perusahaan itu cenderung sulit untuk memiliki peluang serta manfaat peluang secara optimal karena kondisi perkiraan di luar rencana bisnis. Dan kedua yaitu perusahaan jika melaksanakan pekerjaan membutuhkan dana cadangan yang mencukupi guna untuk menghadapi tekanan inflasi yang belum bisa diprediksi kondisinya di masa yang akan datang. Dan yang ketiga yaitu kontrak dan berbagai bentuk perjanjian akan harus dilakukan kaji ulang untuk menyesuaikan dengan kondisi inflasi saat ini. Nah, ini adalah tiga hal ini adalah ketika terjadi inflasi dalam kondisi tidak stabil. Ketika inflasi itu dalam kondisi tidak stabil. Nah, selanjutnya general price level accounting ataupun kita dikenal dengan singkatan akuntansi tingkat harga umum ataupun GPLA. Nah, general price level accounting ataupun akuntansi tingkat harga umum pada dasarnya itu merupakan suatu metode penyusunan laporan keuangan yang menyatakan kembali laporan keuangan biaya historis ke dalam indeks tingkat harga umum. Konsep GPLA ataupun General Price Level Accounting ini melaporkan akun-akun dalam laporan keuangan dengan nilai mata uang yang memiliki daya beli relatif rendah. Nah, apa saja di sini ada keuntungan dan kelemahan di dalam GPLA itu sendiri. Nah, yang pertama untuk keuntungan itu sendiri adalah dapat menjelaskan inflasi pada perusahaan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kegunaan perbandingan laporan antar periode. Yang ketiga itu membantu pemakai laporan menilai arus kas di masa yang akan datang secara lebih baik. Yang keempat yaitu memperbaiki tingkat kepercayaan rasio laporan keuangan yang dihitung dari angka-angka laporan keuangan yang sudah disesuaikan. Nah, di sisi ada keuntungan, di sisi ada kelemahan oleh GPLA sendiri. Nah, apa saja dalam kelemahan GPLA sendiri? Yang pertama yaitu inflasi itu terjadi pada barang yang berbeda dan perusahaan yang berbeda juga. Jadi tidak bisa disamakan antara inflasi antara barang yang berbeda dan perusahaan yang berbeda juga tidak bisa disamakan. Yang kedua itu GPL ataupun General Price Level Accounting itu tidak bermakna bagi perusahaan. Nah, GPL itu tidak bermakna ataupun tidak bermakna bagi perusahaan sendiri. Yang ketiga, angka yang disesuaikan tidak menggambarkan arus kas. Dan yang terakhir yaitu itu adalah indikator mentah. Nah, di antara hal ini di antara General Price Level Accounting ini pasti ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Kenapa perusahaan ada yang menggunakan General Price Level Accounting dan ada juga perusahaan yang tidak menggunakan General Price Level Accounting itu sendiri. Di sini dalam penyusunan berdasarkan tingkat harga umum perlu diperhatikan pos-pos yang akan terpengaruh dengan adanya penurunan daya beli rupiah. Yaitu antara lain yang pertama monetary asset ataupun
yaitu seperti seperti tas di tangan, surat-surat berharga, dan pos-pos piutang dan lain-lainnya yang sifatnya sebagai dormant account atau akan mengalami pengaruh penurunan daya beli secara berarti karena rekening tersebut tidak dapat lagi dinilai. Dan yang kedua itu aset dalam bentuk valuta asing tidak dipengaruhi oleh penurunan daya beli rupiah karena dapat dinilai dengan kurs yang terakhir. Yang terakhir itu non monetary asset. Secara real tidak mengalami pengaruh penurunan daya beli, tapi dari sudut akuntansi merupakan pos yang terkena berpengaruh penurunan harga beli. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah yang serius karena rekening-rekening tersebut dapat dinilai. Nah, dalam monetary asset ini rekening tersebut bisa dinilai, dan sedangkan dalam non monetary asset ini rekening yang itu dapat dinilai. Itu perbedaannya. Mungkin yang selanjutnya ini ada lagi. Selanjutnya di sini adalah penolakan terhadap general price level accounting didasarkan pada beberapa argumentasi berikut ini. Yang pertama itu kebanyakan studi empiris mengindikasikan bahwa referensi dari informasi tingkat harga umum juga lemah atau dengan kata lain tidak dapat diterima. Penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan lebih dapat memberikan jaminan sebelum adanya kesimpulan yang dapat dicapai sehubungan dengan tingkat referensi informasi tingkat harga umum dan kemampuan untuk menginterpretasikan hal tersebut secara penuh. Dan yang kedua itu tingkat harga umum merubah rekening hanya untuk merubah dalam tingkat harga secara umum dan tidak merubah rekening ke dalam tingkat harga tertentu. Jadi, penanganan laba dan rugi untuk aset-aset non-moneter tidak diakui dan para pengguna data yang disesuaikan pada tingkat harga umum mungkin mempercayai bahwa perubahan nilai-nilai telah berkorespondensi dengan nilai-nilai saat ini. Selanjutnya, pengaruh ataupun akibat adanya inflasi akan berbeda dalam berbagai perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang intensif modal akan lebih dipengaruhi oleh inflasi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang dipenuhi dengan aset-aset jangka pendek. Selanjutnya, biaya-biaya diimplementasikan lebih besar dari nilai pokoknya dalam general price level accounting dibandingkan benefitnya. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata itu murni dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu murni dari Allah SWT. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan nantinya apabila ada teman-teman kurang paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.